Kementerian Kesehatan siap tindak tegas dokter pelaku asusila. Video polisi salah tangkap orang viral di media sosial. Perut anak 3 tahun dipenuhi cacing gelang. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kota Malang. Saudara, video seorang perempuan yang mengaku dilecehkan dokter di rumah sakit elit di Kota Malang viral di media sosial. Terkait hal ini, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, menegaskan akan memberi sanksi tegas pada pelaku jika terbukti bersalah. Sementara itu, korban memastikan akan segera melapor ke polisi. Inilah tangkapan layar dari media sosial Instagram yang viral. Dalam unggahan ini, korban yang berwisata ke Kota Malang harus dirawat inap di salah satu rumah sakit swasta elit karena vertigo. Korban mengaku dilecehkan seorang dokter jaga IGD pada September 2022. Saat itu, korban tengah rawat inap di ruang VIP, didatangi oknum dokter tersebut dan diminta membuka baju. Korban digerayangi menggunakan stetoskop dengan modus pemeriksaan detak jantung. Bahkan diduga dokter tersebut merekam dan memfoto pelecehan seksual lewat ponselnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Malang, Sasmojo Widito, sudah mengetahui kasus ini. Ia menegaskan akan memberikan sanksi sesuai aturan jika terbukti melanggar norma profesi. Memang harus ikut norma. Ada 3 norma besar, norma hukum, bisa hukum pidana perdata yang mesti diikuti, norma disiplin profesi, norma etika, semua kan harus kita ikuti. Pelanggaran terhadap satu atau kombinasi dari beberapa norma ini pasti menyebabkan seseorang tidak profesional. Maka seorang tidak profesional memang harus dibina. Selanjutnya kemudian dinilai apakah bisa diperbaiki atau tidak. Sementara itu, korban melalui kuasa hukumnya akan melaporkan kasus ini ke polisi. Meski sudah 3 tahun, namun korban merasa trauma hingga saat ini. Jelas, kita secepatnya akan mengambil langkah hukum ya, pidana. Karena kita duga dokter ini telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 6 dan pasal 14. Nanti bisa dibaca di situ bahwa adanya relasi kuasa ya, adanya mungkin muslihat sehingga korban ini seolah-olah harus melakukan hal tertentu. Jurnalis Kompas TV telah berusaha mengkonfirmasi ke rumah sakit tempat kasus ini terjadi. Namun rumah sakit menolak memberi keterangan dengan alasan tengah melakukan penelusuran internal. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terkait maraknya pelecehan yang dilakukan oknum dokter, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes menyesalkan kasus asusila yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan pelayanan medis. Bila terbukti, Kemenkes siap menindak tegas dengan mencabut surat tanda registrasi dokter atau STR. Maraknya sejumlah tindak asusila yang dilakukan oknum dokter, salah satunya yang terjadi di Malang, disesalkan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono. Dante menyesalkan tindakan dokter yang melanggar kode etik dan sumpah dokter karena terlibat dalam kasus tindakan asusila. Hal ini disampaikan saat Wamenkes meninjau layanan Puskesmas Janti, Kota Malang. Setiap tindakan di luar pemberian layanan atau melanggar kode etik akan ditindak tegas. Selain aspek etika, tindakan hukum dan legalitas juga akan diberikan kepada dokter yang melanggar. Dalam kasus asusila oleh dokter, Kemenkes siap mencabut surat tanda registrasi atau STR bagi dokter yang melanggar. Saat STR sudah dicabut, maka seumur hidup tak bisa berpraktik. Tapi setiap kegiatan yang berada di dalam luar konteks pemberian layanan yang
lege artis atau yang di luar etika, tentu kita akan tidak lanjuti. Karena kita tahu bahwa itu mencederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturan. Saudara, sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan polisi di Surabaya salah tangkap orang viral di media sosial. Video yang diunggah akun milik Ipung menunjukkan sekelompok orang berpakaian preman menggiring seorang pemilik rumah dalam operasi dugaan penyalahgunaan narkoba di Jalan Duku Kupang Timur, Surabaya, Sabtu 12 April lalu. Dalam rekaman CCTV tersebut, seorang pria datang mengendarai sepeda motor sport merah dan berhenti di depan sebuah rumah. Pria itu menanyakan keberadaan pemilik rumah. Pemilik rumah pun keluar dan membukakan pagar. Tak lama, 3 orang lain masuk secara cepat dan menggiring pemilik rumah masuk. Keempat orang tersebut mengaku polisi dan menunjukkan surat tugas. Mereka menginterogasi pemilik rumah dan menggeledah seluruh rumah. Polisi juga menyita dan memeriksa ponsel pemilik rumah. Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan, ternyata tak ditemukan barang bukti apapun yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Polisi akhirnya meminta maaf sebelum meninggalkan lokasi. Terkait hal ini, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan enggan mengomentari lebih jauh salah tangkap yang dilakukan para anggotanya. Oh, kasar narkoba dulu, belum ada konfirmasi. Nanti kasar narkoba dulu. Oh gitu. Ya, biar. Lutfi meminta awak media mengkonfirmasi ke Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya. Kejadian salah tangkap ini menuai sorotan publik pasca videonya viral di media sosial. Warganet mempertanyakan prosedur intelijen yang dijalankan sebelum penggerebekan karena berdampak pada psikologis keluarga korban salah sasaran. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah minibus berpenumpang 5 orang menabrak bagian belakang truk angkut jagung di jalur lambat di kilometer 548 ruas tol Solo-Ngawi. Akibatnya pengemudi dan 2 penumpang minibus meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 2 penumpang lain luka-luka. Kecelakaan maut ini terjadi di kilometer 548B ruas tol Solo-Ngawi Rabu malam. Minibus yang dikemudikan Mat Romli hancur setelah menabrak bagian belakang truk Fuso pengangkut jagung yang dikemudikan Erwin Yulianto di jalur lambat. Akibatnya pengemudi dan 2 penumpang minibus meninggal di lokasi kejadian dan 2 penumpang lain dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Dari kendaraan roda 4 bergerak dari arah timur ke barat, searah di depannya kendaraan truk bergerak juga dari arah timur namanya di KM 548600. Kendaraan roda 4 Avanza tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga terjadi tabrak depan kendaraan Avanza dan belakang kendaraan truk. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP sementara, laka maut dipicu pengemudi minibus tak bisa mengendalikan laju kendaraan karena mengantuk. Di jalur lambat nih Pak, atau langsung diwabrak, minggir, akhirnya nempel mobilnya. Posisinya mobilnya nempel di truknya Bapak itu. Iya. Itu dengar suaranya gimana Pak? Pas jalan atau berak gitu langsung nepi Pak. Langsung nepi. Iya. Terus setelah Bapak lihat, Nempel situ langsung telepon tol susah ngamankan ban yang lempar tadi. Polisi mengevakuasi bangkai kendaraan dan membawa jasad pengemudi dan 2 penumpang minibus asal Sampang, Madura ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Hendra Setiawan, Kompas TV Ngawi, Jawa Timur. Saudara, tim dokter Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember menangani pasien anak balita yang perutnya dipenuhi cacing gelang. Pasien mengalami nyeri perut dan susah buang air besar karena sebelumnya memiliki pola hidup tak bersih.
Seorang anak berusia 3 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, di dalam perutnya terdapat cacing gelang atau askariasis. Berdasarkan dokumentasi foto dan jurnal tim dokter bedah anak, cacing gelang ini bahkan telah berkembang biak menjadi puluhan cacing dengan ukuran cukup panjang. Pasien mengalami gangguan pencernaan karena penyumbatan usus dan susah buang air besar sehingga harus dilakukan operasi. Berdasarkan pemeriksaan dokter, pasien memiliki kebiasaan pola hidup tak bersih, makan dan minum tanpa cuci tangan, serta minum air yang tak direbus. Pasca menjalani perawatan dan operasi, kondisi pasien membaik dan menjalani rawat inap. Jadi memang cacing ini kan dia ada di dalam tanah ya, salah satu jenis cacing yang memang dia bisa larvanya berada di dalam tanah. Apabila dia tertelan masuk ke dalam lambung kemudian ke usus, memang bisa berkembang biak di situ. Termasuk dari daerah endemis juga, daerah Jember dan juga daerah Bali. Nah, daripada histori dari pasien ini juga sama, dia memang secara sehari-hariannya ya untuk hygiene-nya juga kurang baik. Apabila bermain juga sering tidak memakai sandal, kemudian sering bermain di sekitar area tempat pembuangan akhir, dan kebiasaan ini tidak suka mencuci tangan apabila makan. Sering bermain di sungai, tidak memakai. Dr. Bella Maifani juga mengimbau masyarakat agar hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan dan cukup minum untuk mencegah cacing atau hewan parasit lain tidak masuk dan berkembang biak dalam tubuh. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Petugas Puskesmas Ngasem, Kabupaten Kediri melakukan pengasapan di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan setelah puluhan warga terjangkit cikungunya. Satu persatu rumah warga di Kecamatan Ngasem, Kediri ini diasapi. Pengasapan dilakukan setelah puluhan warga terserang cikungunya. Sedikitnya 40 lebih warga di Kecamatan Ngasem terserang cikungunya. Mereka tersebar di 3 desa, yakni Sukorejo, Paron, dan Karangrejo. Para penderita cikungunya mulai usia anak-anak hingga dewasa. Salah satu penderita mengaku awalnya merasa demam tinggi dan merasakan nyeri di seluruh persendian. Akibat nyeri tersebut membuat para penderita cikungunya tidak bisa berjalan. Pihak Puskesmas berharap pengasapan ini dapat menekan penyakit cikungunya. Warga juga diimbau untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kasusnya itu ada 6 kasus dimulai dari bulan Januari, yang Januari 1 kasus, Februari 1 kasus, kemudian Maret 1 kasus, untuk yang April ini ada 3 kasus. Dari berapa? 6 kasus itu Bu, itu kira-kira ada berapa warga sih Bu? Berapa ya? Sekitar 40-an, karena itu kan komunitas. Kasus bisa ke beberapa yang. Terus, jadi kita lakukan fogging, ini sudah kesekian kali untuk yang tahun ini ya, di bulan April ini sudah beberapa kali kita lakukan fogging, dan yang hari ini memang di Desa Karangrejo. Kayak kram gitu, saya kira sih kram, tapi tiba-tiba kok ada bintik-bintiknya, terus malam itu kayak demam, panas dingin, terus bangun tidur nggak bisa apa-apa, badan ngilu banget, mual banget, terus gimana ya, seperti di tengkuk gini loh, apa ini? Persendian. Persendian itu sakit banget, pokoknya kalau berdiri, kalau nggak dibantu nggak bisa, duduk juga dibantu juga nggak bisa. PBSI pilih Indra Wijaya sebagai pelatih kepala tunggal putra. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, kenaikan harga kedelai impor dikeluhkan para produsen tempe di Kampung Tempe Jalan Sukomanunggal, Surabaya. Lonjakan harga bahan baku tempe membuat produsen terpaksa mengecilkan ukuran tempe. Pembeli pun mulai mengeluhkan perubahan ukuran tanpa adanya penyesuaian harga. Sejumlah produsen tempe di Kampung Tempe Jalan Sukomanunggal, Surabaya mengeluhkan naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku tempe. Setiap hari harga kedelai naik sekitar 100 hingga 200 rupiah per kilogram. Para produsen tempe menyiasati hal ini dengan mengurangi ukuran tempe yang akan dijual. Meski tak menaikkan harga dari produsen tempe, namun para pembeli juga mengeluh berkurangnya ukuran tempe.
Mereka biasanya membeli tempe 1 biji dengan harga Rp2.000. Kini harus membeli 2 hingga 3 biji. Mengurangi kalau buat ibu rumah tangga juga mengurangi jatah. Biasanya untuk satu keluarga cukup, akhirnya nggak cukup kan kalau tempenya juga mahal. Terus artinya mengurangi pembelian juga ibunya? Iya. Atau menambah pembelian, Bu? Ya menambah pembelian, biasanya 1.000, biasanya segini 2.000 cukup, akhirnya nggak cukup. Sementara itu, Tumiasih, produsen tempe mengatakan kenaikan harga kedelai saat ini sekitar Rp10.300 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp9.500 per kilogram, dan kenaikan berangsur sejak 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Bu, ada komplain nggak dari pelanggan dengan memperkecil ukurannya itu? Sebetulnya ya ada, susah jualnya, untuk naikkan juga nggak bisa. Bu, harga kedelai sekarang berapa, Bu? Untuk hari ini 10.300. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya itu sempat 9.500. Sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Normalnya berapa sih, Bu? Kalau sebetulnya ya 9.000 itu sudah normal. Menurutnya, jika harga kedelai impor terus naik akan berdampak pada harga jual di pasaran. Terlebih produsen tempe per hari mencapai 5 kuintal. Bahkan saat ini penjualan tempe bagi para produsen menurun sekitar 5%. Saat ini satu potong tempe dijual di harga Rp2.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Dari sorotan olahraga, Jordan Thompson resmi perkuat tim putri Jakarta Pertamina Enduro atau JPE pada Final Four Pro Liga 2025. Adanya atlet bola voli yang pernah mempersembahkan medali emas Olimpiade 2020 untuk Amerika Serikat menjadi angin segar bagi kekuatan tim JPE. Atlet bola voli putri asal Amerika Serikat, Jordan Thompson, tiba di Indonesia pada Rabu siang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan atlet dengan tinggi 193 cm turut disambut oleh jajaran pengurus sekaligus Wery Prayogi, chef de mission tim Jakarta Pertamina Enduro. Secara simbolis, jersey bernomor punggung 23 diberikan untuk atlet bola voli 27 tahun sebagai tanda resmi bergabungnya atlet yang pernah mengantarkan Amerika Serikat meraih medali emas Olimpiade 2020 Tokyo. Kedatangan Jordan Thompson menambah kepercayaan diri tim JPE untuk berebut gelar juara pada musim ini. Dengan kebutuhan tim juga dan juga situasi Final Four itu ternyata tidak seperti Final Four tahun lalu. Ini semua serba berubah dan semua tim menyiapkan senjata andalannya di Final Four. Semua effort dilakukan di Final Four. Ya kita nggak mau kalah gitu kan. Pada saat kebetulan kok ada peluang dapat Jordan Thompson, saya kejar. I think of course I would like to help my team win the championship. This would be a dream. I think of course it will be a challenge. No path to a championship is ever smooth or easy, and so I know that there will be challenges, but I'm ready to help the team in any way I can. I'm so excited. I can't wait. Rabu sore, Jordan Thompson bertolak ke Surabaya untuk kemudian menuju ke Kediri. Final Four Pro Liga 2025 akan berlangsung pada Kamis 17 April 2025. Jakarta Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Electric PLN di Gor Jayabaya, Kediri. Rini Taniken, Wandi Hansen, Kompas TV, Tangerang, Banten. PBSI memilih Indra Wijaya sebagai pelatih kepala tunggal putra menggantikan Mulyo Handoyo yang sebelumnya mundur karena alasan kesehatan menjelang Piala Sudirman 2025. Kehadiran Indra diharapkan mendongkrak prestasi Jonathan Christie dan kawan-kawan, khususnya pada turnamen internasional di sepanjang 2025. Kejuaraan dunia bulu tangkis kategori bergu campuran Piala Sudirman 2025 akan diselenggarakan di Xiamen, Tiongkok 27 April hingga 4 Mei 2025. PP PBSI pun terus matangkan persiapan skuad Cipayung, salah satunya di sektor tunggal putra. Terlebih tunggal putra Indonesia kini dinahkodai Indra Wijaya untuk menggantikan pelatih utama Mulyo Handoyo yang tak lagi menjabat pelatih kepala utama tunggal putra. Menjelang Piala Sudirman pada akhir April, Jonathan Christie masih menjadi ujung tombak tim Indonesia yang kini dibantu Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Di grup kan kita ada Denmark sama India.
Nah itu, jadi tetap ujung tombaknya ya memang di Jojo. Kesiapan anak-anak seperti Alwi, Ubed, kenapa kita bawa untuk proses regenerasi supaya mereka juga dapat ngerasain pertandingan gede itu seperti apa gitu. Yang muda-muda itu memang harus dikasih jam terbang lebih gitu. Bagaimanapun juga jangan dilihat hasilnya mereka gitu, tapi gimana mereka berprosesnya. Itu yang saya rasa cukup penting, dan saya rasa juga pasti mereka dapat banyak hal lah dari kesempatan ikut tanding di Sudirman Cup. Indonesia berada di grup D bersama Denmark pada Piala Sudirman 2025. Denmark dan Indonesia pincang usai tak diperkuat andalannya Victor Axelsen dan Anthony Ginting akibat cedera. Ini merupakan tantangan baru Indra Wijaya yang hanya bisa mengandalkan Jojo, Alwi, dan Ubed pada laga yang dihelat di Feng Huang Gymnasium Xiamen, Tiongkok. Rinin Taniken, Wandi Hansen, Kompas TV, Jakarta. Sensasi nikmatnya bakso seafood kuah pedas. Usai jeda informasinya tetap di Kompas Jatim. Saudara, berbicara soal kuliner bakso di Kota Malang seolah tak ada habisnya. Kali ini kami ajak Anda mencicipi bakso seafood. Kombinasi daging seafood dan kuah pedas menjadi sensasi tersendiri saat menikmati bakso. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Terletak di dalam area pasar besar Kota Malang, tepatnya di pintu sebelah timur, Bakso Jenggot menempati sebuah lokasi yang mudah ditemui. Saat jam makan siang, antrean pengunjung yang ingin menikmati bakso seafood ini adalah pemandangan yang biasa setiap harinya. Pembeli rela antri untuk bisa menikmati beragam pilihan bakso, mulai bakso seafood cumi, udang windu, bakso iga, bakso kikil, tetelan, jerohan, dan beragam pilihan gorengan. Namun, bakso seafood menjadi primadona di kedai bakso ini. Yang tak kalah menarik adalah sensasi beragam bakso yang disiram kuah pedas semakin menggugah selera. Bagi pembeli yang tidak suka dengan makanan pedas, tidak perlu khawatir karena penjual juga menyediakan kuah original tanpa cabai. Menurut penjual, usaha bakso ini dimulai pada 2018 lalu. Berawal dari coba-coba, meracik bakso dengan kombinasi seafood ternyata sangat banyak peminatnya. Dalam sehari, kedai Bakso Jenggot bisa menghabiskan 1 kuintal daging sapi. Iseng-iseng aja di Rusunawa Boring. Asal mulanya kita jualan bakso, terus kita kolaborasi gimana cari keunikan bakso itu, cari yang beda itu apa sih yang nggak ada di Kota Malang itu. Nah, itu kita coba bikin udang, kita bikin bakso, cumi kita bikin bakso, dan biar beda dari yang lain-lain. Menikmat bakso Jenggot ini tidak hanya dari wilayah Malang saja, namun juga penggemar bakso dari luar kota kerap kali mampir ke kedai bakso ini. Seperti Mardiana asal Kalimantan Utara yang sengaja mencari keberadaan bakso ini setelah melihat di media sosial. Sampai sini ya nyari itu juga, nyari di TikTok. Sampai tadi tuh keliling nyari sampai alhamdulillah ketemu. Setelah kesini gimana Bu? Ya terbayarkan, terpuas rasanya. Emang sesuai dengan ekspektasi kita. Harga yang ditawarkan mulai Rp1.000 untuk aneka isian gorengan, Rp15.000 bakso seafood, dan Rp30.000 untuk bakso iga. Harga terjangkau dan rasanya yang menggugah selera inilah yang membuat Bakso Jenggot ini tak pernah sepi pembeli. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.